Nah, terus yang kedua, sebab orang meminta dispensasi pengurangan jam kerja, penurunan produktivitas kerja gitu ya, selama bulan Ramadan gitu, selama mereka menjalani ibadah puasa, bisa jadi karena ada alasan gitu ya, mereka ingin lebih memperbanyak ibadah lagi gitu ya selama bulan Ramadan, misalkan lebih memperbanyak sholat, itu lebih memperbanyak zikir di masjid, lebih memperbanyak baca Quran gitu ya di masjid atau di rumah gitu ya, sehingga kalau ya kerja seperti biasanya, khawatir mereka tidak bisa menjalani aktivitas-aktivitas yang semacam itu gitu ya. Ya banyak-banyak baca Quran, banyak-banyak sholat-sholat sunnah misalkan, atau ibadah-ibadah yang lain gitu ya. Jadi mereka meminta untuk pengurangan jam kerja untuk bisa menjalani serangkaian aktivitas-aktivitas ibadah-ibadah tambahan di bulan Ramadan. Karena kan katanya di bulan Ramadan itu kalau ibadah, menjalani ibadah-ibadah seperti itu bisa mendapatkan pahala yang berlipat ganda, sehingga pengen dimanfaatkan sebaik-baiknya. Nah, oke, di sini juga ingin saya coba sharing ya, gitu. Ingin coba saya berbagi pengalaman, berbagi pemahaman. Berbagi pemahaman tentu bebas ya, tentu boleh teman-teman di sini berbeda pendapat dengan saya gitu. Silakan sampaikan nanti di kolom komentar atau bikin video untuk menyanggah pernyataan saya gitu ya. Kalau seandainya saya salah gitu, atau teman-teman anggap pernyataan saya salah, ya sekali lagi ya ini dari hasil saya belajar dari guru ngaji saya gitu ya. Ya kemudian teman-teman punya guru ngaji yang berbeda, terus punya pemahaman dari guru ngajinya juga beda gitu. Ya itu biasa lah gitu ya, sah-sah saja gitu ya. Tapi saya pun ya inginlah berbagi pemahaman dengan teman-teman kan gitu. Nah, ketika ada orang-orang yang meminta penurunan produktivitas kerja selama bulan Ramadan supaya mereka lebih bisa memperbanyak ibadah-ibadah yang lain gitu ya, seperti halnya sholat, mengaji gitu ya, zikir di masjid gitu ya. Nah itu menurut saya ya nggak apa-apa gitu, maksudnya saya nggak mempermasalahkan sholatnya, nggak mempermasalahkan baca Quran atau zikirnya, ya itu silahkan perbanyak kalau memang bisa gitu ya. Cuma apakah harus dengan cara apa ya, mengurangi produktivitas di pekerjaan utama kita gitu ya. Ya itu kan kita bisa lakukan di jam istirahat kita bisa lakukan di sela-sela waktu kita gitu ya, untuk tetap menjalani aktivitas-aktivitas ibadah-ibadah tambahan itu gitu ya. Ya boleh, silahkan jalan itu gitu ya. Kita pulang juga mungkin malam-malam mau menjalani sholat taraweh juga boleh tuh gitu. Nah cuma di sini jangan sampai menurut saya ya, jangan sampai yang namanya aktivitas pekerjaan dengan aktivitas ibadah ritual itu dibentur-benturkan gitu. Jadi seolah-olah kalau kita bekerja terlalu produktif itu akan mengganggu ibadah kita gitu, ibadah ritual sehari-hari kita gitu. Ya menurut saya jangan dibentur-benturkan gitu. Justru jadikanlah pekerjaan yang kita jalani sehari-hari itu sebagai jalan untuk semakin mengkualitaskan ibadah spiritual kita gitu. Seperti itu ya, jangan dibentur-benturkan. Karena ya coba aja kalau misalkan kita dalam keadaan ekonominya pas-pasan, atau kita jadi orang miskin misalkan, ya tentu kita pun nggak akan khusyuk gitu, nggak akan khusyuk untuk menjalani ibadah, misalkan ibadah seperti halnya sholat. Gimana ceritanya kita sholat tapi masih kepikiran tentang hutang-hutang, masih kepikiran gimana nanti kalau debt collector nagih-nagih kan gitu. Pada saat sholat ya itu pada akhirnya kan sholat kita jadi nggak khusyuk gitu. Nah terus misalkan pada saat baca Quran ya kepikiran belanjaan istri misalkan yang nggak terpenuhi, kepikiran biaya sekolah anak misalkan yang belum terpenuhi juga gitu ya, udah ditagih-tagih sama guru BP misalkan anak-anak kita. Nah itu juga akan mengganggu aktivitas ibadah spiritual kita juga gitu. Jadi menurut saya harusnya ya saling melengkapi gitu, harusnya saling mendukung antara pekerjaan dengan ibadah spiritual gitu. Bahkan kalau perlu ya kita niatkan kita kerja itu untuk ibadah gitu. Ya tentu di sini ya sekali lagi boleh kita berbeda pemahaman, boleh kita berbeda pendapat ya. Tapi kalau saya pribadi sih ingin
menjadikan ya pekerjaan itu sebagai tujuan ibadah juga gitu. Nggak sekedar ya kerja cari uang, cari penghidupan gitu, atau ya mungkin nanti biar saya bisa numpuk-numpuk kekayaan, biar bisa pamer-pamer di media sosial kekayaan saya. Ya saya sih nggak berkeinginan seperti itu, tapi ingin ya kerja itu diniatkan sebagai ibadah. Kenapa? Karena kalau kita niatkan kerja itu sebagai ibadah, ya mudah-mudahan kita benar-benar menjaga etika dalam bekerja gitu ya, supaya menjalaninya secara baik ya, sesuai dengan tuntunan agama kan, seperti itu ya. Seperti halnya kita menjalani sholat kan, kita nggak berani tuh misalkan, kadang-kadang kita juga seringkali merasa bersalah, merasa dosa juga. Misal kalau kita sholat tapi gatal sambil garuk-garuk misalkan, ya kan nggak seperti itu ya. Sholat harus dijalankan dengan baik, dengan khusyuk gitu ya. Atau kita sholat tapi nggak khusyuk, kepikiran macam-macam, kita kadang-kadang suka merasa bersalah juga ya. Ya pun demikian, kalau pada akhirnya kita bekerja gitu ya, bekerja diniatkan sebagai ibadah, ya mudah-mudahan kita benar-benar bisa khusyuk dalam bekerja, kita bisa maksimal juga kerjanya, dan kita tidak terpikir, tidak terbesit untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan etika, yang bertentangan dengan ajaran di dalam agama gitu. Seperti itu gitu ya. Ya kalau kita niatkan bekerja itu sebagai ibadah, makanya ya menurut saya jangan bentur-benturkan yang namanya pekerjaan dengan kegiatan ibadah ritual gitu. Ya itu harusnya diposisikan untuk bisa saling mendukung gitu. Seperti itu ya teman-teman, seperti saya contohkan tadi kan gitu. Bahkan ya kalau perlu ya niatkan kita bekerja itu untuk tujuan ibadah gitu. Jangan hanya sekedar ya cari penghidupan sehari-hari, ya jangan hanya sekedar untuk nanti bisa numpuk-numpuk kekayaan gitu. Ya kalau kita bekerja dan kita maksimal kerjanya, ya mudah-mudahan kita juga bisa beramal lebih banyak, kita bisa infak sedekah lebih banyak lagi kan gitu, kita bisa bantu orang miskin juga kan gitu, kita bisa bantu nyumbang masjid, nyumbang anak yatim kan, seperti itu ya. Nah bahkan kan ini menurut pendapat saya dan guru ngaji saya, justru banyak perintah-perintah di dalam Al-Quran untuk memaksimalkan pekerjaan gitu, untuk bersungguh-sungguh dalam bekerja gitu. Jadi jangan bermain-main gitu ya. Maksudnya ya harus serius gitu, harus serius dalam bekerja, harus sungguh-sungguh dalam bekerja gitu ya. Ya oke, mungkin teman-teman bisa carilah ayat-ayat yang berkaitan dengan itu, tapi banyak perintah-perintah di dalam Al-Quran itu yang menyuruh kita untuk sungguh-sungguh dalam bekerja gitu. Bahkan kita dikatakan sebagai pendusta agama kalau kita tidak ikut berkontribusi dalam pengentasan kemiskinan gitu. Siapakah orang yang menjadi pendusta agama? Ya dia yang tidak peduli sama anak yatim, tidak peduli sama fakir miskin kan gitu. Nah dengan kita bekerja, ya diharapkan kita kan punya keluangan gitu, keluangan finansial gitu, kelebihan gitu, yang kemudian kita bisa gunakan untuk membangun kepedulian terhadap orang miskin, terhadap anak yatim gitu. Nah, sehingga kita tidak akan dicap sebagai orang yang menjadi pendusta agama gitu. Makanya kalau kita niatkan sebagai ibadah, ya mudah-mudahan bisa ke arah situ ya gitu ya, proses kita gitu ya, pikiran kita kan gitu ya. Nah seperti itu ya teman-teman. Ya ini sekali lagi pendapat saya gitu ya. Boleh teman-teman berbeda pendapat itu ya. Oh enggak lah, misalkan saya mah inginnya kalau ibadah itu ya cukup sholat saja, cukup hanya zikir saja, cukup hanya baca Quran saja gitu kan. Kalau bekerja mah ya nggak usah lah dijadikan kayak ibadah gitu ya. Nah itu mah kan ujung-ujungnya nanti untuk dunia, untuk kehidupan duniawi kan gitu. Mungkin ada yang pemahaman seperti itu, ya itu ya silahkan aja gitu ya, kalau punya pemahaman seperti itu gitu. Nah terus pernah suatu kali ada obrolan gitu saya dengan salah satu kenalan saya gitu kan, yang menyatakan ya please deh, kalau di bulan Ramadan ya agak kurangilah aktivitasnya, agak kurangi dong produktivitasnya gitu. Ya mungkin bahasanya bukan produktivitas sih kata dia, kurangi atuh jam kerjanya, kurangi dong, jangan terlalu berat kerjanya, biar kita ada waktu katanya buat baca Quran gitu yang lebih banyak gitu, biar bisa sholat lebih banyak gitu ya gitu. Ya saya nggak mempermasalahkan, sekali lagi nggak mempermasalahkan baca Qurannya, nggak mempermasalahkan sholatnya, yaitu ya silakan laksanakan gitu. Nah tadi ketika ada pernyataan ya kurangi dong jam kerjanya, kurangi dong beban kerjanya biar kita bisa lebih banyak baca Quran.
Nah, pada saat itu saya cuma bilang, justru ketika saya tetap produktif selama bulan Ramadan menjalani aktivitas pekerjaan, saya nggak sekedar baca Quran, tapi saya udah mengamalkan Quran gitu. Karena di dalam Al-Quran itu banyak sekali anjuran-anjuran untuk kita tuh bekerja secara sungguh-sungguh, bekerja secara serius gitu. Kita dikatakan bahkan dinyatakan sebagai pendusta agama kalau kita nggak ikut berkontribusi terhadap pengentasan kemiskinan gitu. Baik kemiskinan kita, keluarga kita, atau lingkungan kita gitu ya. Makanya dengan kita bekerja, kita udah melaksanakan Al-Quran gitu. Nggak sekedar baca, tapi udah levelnya di pengamalan Al-Quran gitu. Nah, saya cuma bilang seperti itu saja. Ya oke, mungkin ya silakan kalau ada yang berbeda pemahaman. Sekali lagi saya tidak mempermasalahkan ya, tidak mempermasalahkan sholatnya, tidak mempermasalahkan baca Qurannya. Ya silakan itu jalankan, ya silakan itu perbanyak juga kalau memang sempat gitu. Tapi jangan sampai dibentur-benturkan dengan aktivitas pekerjaan kita, profesi kita ya profesi yang halal tentunya ya. Kita menjalani sehari-hari kan ya, pasti yang baik lah gitu ya. Saya tidak ngobrolin profesi atau pekerjaan-pekerjaan yang tidak halal ya gitu. Nah, jadi keduanya itu harus saling mendukung gitu ya. Bahkan kalau perlu, jadikanlah pekerjaan kita itu sebagai sarana ibadah juga, sebagai media kita untuk meningkatkan kualitas ibadah juga gitu ya. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman, yang perlu kita coba pahami.